Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Salman Aziz dengan NIM 8111422764. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang upaya hukum dalam sistem peradilan tata usaha negara. Jadi dalam upaya hukum sistem peradilan tata usaha negara, yang pertama ada perlawanan terhadap penetapan dismisal. Perlawanan atau verdict merupakan upaya hukum terhadap penetapan yang diputuskan oleh ketua pengadilan dalam rapat permusyawaratan atau prosedur dismisal. Argumen yang diajukan oleh ketua pengadilan secara langsung ditentang di sini. Pengadilan memeriksa tantangan tersebut dan membuat keputusan setelah proses singkat. Jika gugatan tersebut dikabulkan oleh pengadilan, keputusan hakim ketua pengadilan tinggi akan batal dan tidak sah. Dan kasus yang ada akan diselidiki, ditentukan, dan diselesaikan sesuai dengan proses yang biasa. Namun, jika banding ditolak, keputusan hakim dari konferensi hakim tetap berlaku. Akibatnya, upaya hukum tersebut masih dianggap tidak berdasar. Lalu yang kedua ada banding. Putusan yang dapat diajukan di banding merupakan putusan PT UN yang diajukan banding sesuai dengan pasal 122 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Tidak selalu jelas apakah rujukan pada putusan PT UN mengandung arti bahwa putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum. Permohonan penyelidikan pada tingkat banding hanya dapat diajukan bersamaan dengan putusan akhir jika berlaku pasal 124 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Lalu ada tenggat waktu. Berdasarkan pasal 123 ayat 1, permohonan banding harus diajukan secara tertulis oleh pemohon atau oleh kuasa yang secara khusus diberi wewenang untuk mengajukan permohonan tersebut. Permohonan ini ditujukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah menjatuhkan putusan dengan batas waktu pengajuan selama 14 hari sejak pemberitahuan putusan tersebut secara sah diterima oleh pihak yang bersangkutan. Lalu ada tata caranya mengajukan banding. Permohonan peninjauan kembali secara tertulis pada tingkat banding diajukan kepada PT UN yang menerbitkan putusan yang diajukan banding. Dalam praktiknya, formulir panitera digunakan setiap kali penggugat dan atau tergugat mengajukan permohonan pemeriksaan di tingkat banding. Permintaan tertulis untuk tersebut telah tercapai atau belum. Lalu ada kasasi. Putusan yang dapat diajukan kasasi sesuai dengan pasal 131 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Putusan pengadilan tetap adalah putusan yang dapat diajukan banding ke pengadilan kasasi. Putusan PTTUN dianggap sebagai putusan pengadilan tingkat tertinggi untuk keperluan pasal ini karena merupakan kewenangan PTUN. Lalu ada tenggat waktu. Berdasarkan ayat 1 pasal 46 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, pemohon mempunyai kurun waktu 14 hari terhitung sejak tanggal diterimanya putusan MA tentang PT UN untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali. Tanpa adanya permohonan pembatalan gugatan dalam jangka waktu tersebut, pihak yang berperkara dianggap menerima putusan berdasarkan pasal 46 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Kemudian untuk tata caranya, panitera harus meminta tanggapan terhadap memori kasasi atau kontra memori kasasi dalam kurun waktu maksimal 14 hari berlaku saat pihak lawan atau pemohon memperoleh salinannya. Segera setelah panitera menerima memori kasasi dan memori kasasi balik, panitera wajib menyerahkan ketiga dokumen tersebut kepada Mahkamah Agung untuk ditinjau dalam kurun waktu maksimal 30 hari. Jika permohonan banding dicabut sebelum berkasnya dikirim ke Mahkamah Agung untuk ditinjau, maka perkara tersebut tidak akan disidangkan. Lalu yang terakhir ada peninjauan kembali. Mengenai peninjauan kembali termaktub pada pasal 132 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan bahwa
Yang pertama, peninjauan kembali terhadap putusan akhir pengadilan masih dapat dilakukan dengan mengajukan petisi ke Mahkamah Agung. Yang kedua, sesuai dengan pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dilakukan cara pemeriksaan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Lalu ada alasan-alasan untuk melakukan upaya hukum peninjauan kembali, yaitu A. Jika pihak lain berbohong atau menyesatkan Anda dan Anda mengetahuinya setelah pilihan dibuat, Anda mungkin ingin mempertimbangkannya kembali. B. Dokumen yang memuat bukti-bukti penting yang tidak tersedia selama persidangan dapat ditemukan setelah perkara diputus. C. Ketika sesuatu diberikan, maka hal itu tidak diperlukan lagi atau tidak ada lagi kelebihan melebihi apa yang diminta. D. Jika hanya sebagian dari tuntutan yang telah ditentukan dan tidak ada dasar pemikiran yang diberikan atas keputusan tersebut. E. Ketika orang-orang yang sama dengan tingkat keahlian yang sama mencapai kesimpulan yang berbeda mengenai serangkaian fakta yang sama, kita mengatakan bahwa pihak-pihak yang terlibat saling berselisih satu sama lain. F. Apabila terdapat kekeliruan atau kesalahpahaman dalam surat putusan hakim. Batas pengajuan permohonan peninjauan kembali adalah 180 hari berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Namun metode perhitungan untuk tenggat waktu ini berbeda-beda bergantung pada alasan yang dikemukakan pemohon. Hanya para pihak dalam perkara atau kuasa hukum ahli warisnya yang dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali. Jika pemohon meninggal dunia saat permohonannya sedang diproses, anggota keluarganya dapat mengambil alih permohonan diajukan secara tertulis dengan disertai alasan yang jelas-jelasnya. Demikian penjelasan tentang upaya hukum dalam peradilan tata usaha negara. Sekian dan terima kasih.